sedang melihat beberapa pertunjukan kesenian di lingkungan atau di sekitar kita. Pertunjukan-pertunjukan yang ada sering hadir di tengah masyarakat untuk menunjukkan eksistensi dari kesenian tersebut, atau terkadang sebagai salah satu bentuk apresiasi dari setiap kelompok kesenian. Misalnya saja pertunjukan pencaksilat atau kuda lumping. Ritual-ritual juga sering mengiringi setiap kesenian tradisional sebelum mengadakan sebuah pertunjukan. Dengan menggunakan media yang ada, biasanya setiap ritual diadakan di sebuah tempat yang sudah disakralkan atau disucikan, sebuah punden atau juga sebuah sumber. Nah, pada Art and Play kali ini, kita akan melihat pertunjukan pencaksilat dan kuda lumping. Sebelumnya, salah satu ritual pun dilakukan. Beramai-ramai seluruh pemain menuju ke tempat sakral yang telah ditentukan. Di sebuah pohon beringin besar dan terlihat menyeramkan. Di sisinya terdapat punden dan sumber. Seseorang yang telah dianggap sebagai sesepuh mulai menyiapkan segala sesuatunya. Dupa mulai dinyalakan. Dengan perlahan, orang tersebut membaca doa serta mantra, bertujuan agar diberi kelancaran selama pertunjukan. Selesai dengan doa, bantengan pun disiapkan. Kain hitam dan kepala banteng telah menjadi satu. Kalau sudah seperti ini, sang banteng lihat gagah dan menyeramkan, siap untuk beratraksi. Beberapa orang mencoba menahan pergerakan sang banteng. Seakan sebuah komando, suara pecut yang nyaring membuat sang banteng mulai bergerak ke sana ke sini. Beberapa orang terlihat kerepotan mengendalikan sang banteng. Hal ini dilakukan sebagai salah satu ritual sebelum mengadakan sebuah pertunjukan. Akhirnya semua ritual telah selesai dilaksanakan. Kami pun kembali ke tempat di mana pertunjukan akan dimulai. Wah, ternyata seru juga melihat sebuah ritual dalam pertunjukan. Selain suasana yang sakral, tempat yang dipakai juga agak menyeramkan. Di sana sini banyak pepohonan dan sepi, membuat merinding kalau sendirian di sini. Ternyata pertunjukan tidak langsung dimulai. Sang banteng harus diarak terlebih dahulu mengelilingi tempat yang telah ditentukan. Suara pecut terus menggelegar mengiringi arak-arakan. Semua sudah siap. Bantengan satu persatu berjalan memulai arak-arakan. Saat ini sedang dilaksanakan persiapan bantengan yang akan diarak keliling kampung. Seperti apa? Kita lihat yuk. Di sepanjang jalan, bantengan-bantengan terus dimainkan. Walaupun beberapa orang mencoba menenangkan, tapi tetap saja sang banteng tidak mau diam. Bahkan gerakannya semakin tak terkendali saat pecut-pecut terus dibunyikan. Saking tertariknya, banyak warga sekitar mengikuti arak-arakan bantengan.
Setelah diarak, para pemain kuda lumping ini mempersiapkan persiapan untuk pertunjukannya. Ada yang mempersiapkan alat-alatnya, ada juga yang mempersiapkan dirinya untuk pertunjukan. Kita lihat bareng yuk. Selesai juga deh arak-arakan bantengannya. Sekarang kita lihat yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa alat musik yang sedang disiapkan untuk mengiringi pertunjukan pencaksilat dan kuda lumping. Alat yang digunakan adalah beberapa alat gamelan. Kita tanya aja yuk, alat apa aja sih? Ini dia alat musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan kuda lumping serta bantengan. Kita tanya-tanya yuk, alat musik apa aja yang dipergunakan. Selamat siang Pak, ini namanya apa nih Pak? Boleh di... Balungan. Balungan. Kalau yang di sebelah situ Pak, yang paling gede itu namanya? Cidor. Tidor. Cidor. Cidor. Ya. Terus yang ini juga sama Pak? Balungan juga. Kalau ini saron. Ada dua balungan sama satu syaron? Dua saron. Dua syaron. Kalau yang di situ? Itu gong besar. Gong besar. Gong sautan. Selain balungan, saron, dan gong, ada apa lagi ya? Ini namanya apa nih Pak? Ini namanya pencak silat. Untuk ini alat musiknya namanya apa nih Pak? Kendang, kalau yang ini ketipung gitu. Jadi kalau besar namanya kendang, yang namanya kecil yang ketipung. Boleh dong Pak dimainin dikit aja? Boleh. Kita saksikan bareng-bareng. Sekarang kita lihat dan dengarkan sejenak yuk cara mereka bermain musik untuk pengiring pertunjukannya. Bagus juga ya permainan musiknya. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada hal menarik lainnya. Tetap di Art and Play. Acara yang ditunggu telah dimulai. Dengan iringan musik, seseorang telah siap dengan gerakan-gerakannya. Benar sekali, saat ini kita akan menyaksikan pertunjukan atau kesenian pencaksilat. Kesenian pencaksilat saat ini jarang loh kita saksikan. Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pencaksilat adalah aspek seni pencaksilat. Namun tidak sedikit orang menyebut aspek seni pencaksilat ini dengan istilah tari pencaksilat. Padahal dalam kenyataan yang sebenarnya bahwa istilah pencaksilat dengan istilah tari pencaksilat mempunyai pengertian yang berbeda. Seni pencaksilat mempunyai pengertian yang lebih mendalam dibanding tari pencaksilat. Karena dalam seni pencaksilat selain ada unsur keindahan gerak di dalamnya, juga mempunyai tujuan akhir menjatuhkan lawan. Sehingga dalam seni pencaksilat, unsur bela dirinya lebih menonjol. Sedangkan istilah tari lebih ditekankan pada unsur keindahannya saja, tidak ada unsur bela dirinya. Seperti tari-tarian yang sering kita lihat. Oleh karena itu rasanya kurang tepat apabila pencaksilat disebut sebagai tari pencaksilat. Sebab pada umumnya para ahli pencaksilat menyebut seni pencaksilat dengan sebutan pencaksilat bukan tari pencaksilat. Dulunya, pencaksilat lahir karena kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan diri. Dapat dipahami kalau aspek yang menonjol adalah aspek bela diri. Namun, pada kurun waktu tertentu, disebabkan situasi politik pada saat itu atau zaman penjajahan Belanda yang tidak begitu tertarik terhadap bela diri pencaksilat, maka pengembangan pencaksilat beralih dari aspek bela diri ke aspek seni.
Hal ini merupakan salah satu taktik dari para pendekar pencaksilat untuk tetap melestarikan pencaksilat. Padahal, jika diperhatikan lebih seksama, justru dalam seni pencaksilat tersembunyi arti dari bela diri pencaksilat. Dalam pencaksilat ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan juga loh. Pertama, unsur kekayaan gerak atau wiraga, yaitu kekayaan gerak atau jurus-jurus yang dimiliki oleh seorang pesilat selama belajar di perguruannya, sehingga penampilannya menjadi tidak monoton atau membosankan apabila tampil di atas pentas, terutama dalam pertandingan seni pencaksilat. Tetapi biasanya dalam spontanitas, biasanya pada acara hajatan, unsur kekayaan geraknya tidak begitu diperhatikan pesilat. Yang penting, pesilat mampu memperagakan gerakannya dengan baik dan benar sesuai dengan makna pencaksilat, karena tidak terikat oleh sistem penilaian dari juri, seperti dalam pelaksanaan pertandingan pencaksilat seni. Wah, berarti setiap pesilat harus sering latihan ya. Kedua adalah unsur irama atau wirama atau musik. Unsur inilah yang membedakan aspek seni dengan aspek yang lain dalam pencaksilat. Gendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas, dan alat tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencaksilat seni dan acara hitanan atau acara kesenian daerah lainnya, atau daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini. Ketiga, unsur penjiwaan gerak atau wirasa, yaitu salah satu unsur yang sangat penting dimiliki oleh seorang pesilat karena penjiwaan gerak ini sulit dipelajari dan dipahami pesilat. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama, penjiwaan gerak merupakan salah satu unsur yang mempunyai nilai seni bela diri tinggi. Bela diri selain banyak terdapat unsur keindahan di dalamnya. Lihat saja beberapa pesilat yang sedang memainkan jurus-jurusnya. Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak kecil sudah mulai diajarkan jurus-jurus dalam pencaksilat. Biasanya, para pesilat mempunyai jurusnya masing-masing. Jurus adalah teknik gerak berpola untuk membela diri maupun menyerang tanpa maupun dengan menggunakan senjata. Bentuk awalnya sangat sederhana, dia merupakan tiruan dari gerak-gerik binatang yang disesuaikan dengan anatomi manusia. Kemudian terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Demikian pula senjata yang digunakan. Wah, kalau yang ini pakai jurus apa ya? Pertunjukan pertama yang disajikan adalah pencaksilat. Terlihat para pemain telah memainkan pertunjukan pencaksilatnya sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Selanjutnya kita lihat bareng-bareng. Ternyata pencaksilat selain sebagai salah satu sarana berolahraga, juga bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi diri selain banyak terdapat unsur keindahan di dalamnya. Lihat saja beberapa pesilat yang sedang memainkan jurus-jurusnya. Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak kecil sudah mulai diajarkan jurus-jurus dalam pencaksilat, baik itu laki-laki maupun wanita. Ini dia dua orang dari pemain pencaksilat. Kita tanya-tanya yuk, namanya siapa ini? Vela, Antri. Persiapannya kayak gimana? Siapanya? Ya apa itu? Latihan? Latihan. Setiap hari? Enggak, setiap hari Sabtu. Latihan setiap malam Sabtu? Terus senang? Malam Minggu. Oh, malam Minggu. Senang nggak ikutan pertunjukan kayak gini? Ya senang. Udah kemana aja ini pertunjukan kayak gini nih? Beco, Kaseran, terus
sama Bonakung. Oh, banyak ya. Kayak gini ngerasa capek nggak setelah ikutan main pencaksilat? Enggak. Terus sehari sebelum pencaksilat ada nggak mungkin istirahat harus total atau biasa aja? Harus istirahat. Ya. Makasih ya. Itu dia 2 orang cilik pemain pencaksilat yang barusan kita tanya-tanya. Seru juga ya pertunjukan pencaksilat. Gerakan-gerakan yang ditampilkan seperti mempunyai kekuatan tersendiri, dan masing-masing pesilat terus menunjukkan kehebatannya masing-masing. Setelah ini ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Berbeda dengan pencaksilat, kesenian ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Tapi tidak di semua tempat kita dapat menjumpai kesenian ini. Biasanya kesenian yang juga menggunakan pecut ini muncul pada acara-acara tertentu saja. Padahal kesenian ini juga sangat menarik loh. Kuda lumping, begitulah kesenian ini dinamakan. Tidak berbeda dengan pencaksilat. Dalam mengadakan sebuah pementasan, kesenian kuda lumping juga diiringi oleh musik. Alat musiknya juga tidak jauh berbeda. Biasanya ada kendang, balungan, bonang, gong, dan trompet. Terkadang di beberapa kelompok ditambahkan dengan alat-alat musik modern, menyesuaikan kebutuhan dalam sebuah pementasan. Yang paling menjadi ciri khas dalam kesenian kuda lumping adalah kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu. Dan nantinya yang menaiki adalah para penarinya. Gerakan-gerakannya terkadang seperti gerakan-gerakan seekor kuda, bergerak ke sana ke sini bahkan sulit dikendalikan. Sore Pak, namanya siapa Pak? Saya Bapak Pujianto. Mau tanya-tanya ya Pak ya? Ya. Bapak khusus melatih kuda lumping ini? Ya, saya sebagai pimpinan kesenian kuda lumping Dor. Kayak gini latihannya kayak gimana Pak? Latihannya setiap malam minggu. Tapi kalau ada acara ya kita berdoa bersama untuk keselamatan gitu. Persiapan sebelum pertunjukan ini apa aja? Ya kita mengadakan ya rapat dulu gimana untuk mensukseskan acara gitu. Ya. Aku mau tanya-tanya soal atraksi ini Pak. Atraksi kayak gini pasti selalu kesurupan ya? Oh iya ini pasti. Saya sebagai pimpinannya gimana pakai agak ekstrim gitu lah. Untuk ini untuk mengangkat aset budaya kesenian kuda lumping Dor yang saya pimpin ini sebagai warisan leluhur gitu. Selain suara musik, ada satu suara lagi yang terus berbunyi, yaitu suara pecut. Pecut atau cemeti selalu ada dalam setiap pertunjukan kuda lumping. Biasanya pecut ini juga digunakan untuk mengendalikan gerakan-gerakan para penari kuda lumping. Namanya siapa Mas? Rizky, Mas Rizky bagian apa nih dari pertunjukan ini? anggota. Anggota Ya sekedar pemain itu loh. pemain apa? Pencaksilat atau? Ya pencaksilat, bantengan sama jaran dor ini. Mau tanya abis kayak gini, abis pertunjukan kayak gini kesannya apa nih? Ya kesannya yang nggak tahu Mbak, soalnya apa itu pikiran itu bukan pikiran saya sendiri yang jalan. Jadi tadi itu saya katanya ya ikut. Jadi itu dibawa kesadaran banget ya? Ya dibawa kesadaran banget. Kayak gitu. Tapi yang paling menarik yang juga dinantikan para penonton adalah pada saat para penari kuda lumping mengalami trans atau dikenal dengan istilah kesurupan. Pada saat trans inilah, para penari harus benar-benar dijaga dan dikendalikan.
karena para pemainnya tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Bahkan seperti di luar akal sehat manusia. Pada saat trans ini mereka juga sering melakukan atraksi-atraksi yang menyeramkan. Misalnya saja tidur di daun salak yang penuh duri, memakan daun-daun mentah dan lain sebagainya. Para penonton yang datang sangat menyukai pertunjukan kuda lumping. Walaupun sedikit menyeramkan, tetapi mereka tidak beranjak di tempatnya sampai semua pertunjukan selesai. Padahal hari sudah semakin sore. Kita tanya sama penonton yang melihat atraksi dan pertunjukan ini yuk. Halo Dek, namanya siapa? Silvi, Tania. Senang nggak nonton kayak gini? Senang. Pengen ikutan nggak? Yang paling takut nonton apa? Bantengan. Bantengan. Pengen naik bantengannya nggak? Wah, ternyata banyak juga yang seneng ya. Kita tanya yang lain lagi. Selamat sore Bu, Ibu namanya siapa Bu? Bu Suryati. Bu Suryati, senang nggak nonton kayak gini? Senang. Senengnya nonton yang apanya Bu? Ya pencak, ya kuda lumping, ya bantengan. Pernah nggak kepinginan untuk ikut atau nyoba? Enggak. Kenapa Bu? Ya enggak suka aja ya, suka melihat aja. Oke, itu dia reaksi penonton untuk melihat pertunjukan kuda lumping serta pencaksilat yang sedang berlangsung. Sang dukun atau sesepuh sudah mulai menyadarkan para pemain yang mengalami trans. Itu juga pertanda pertunjukan sudah hampir selesai. Dengan sedikit doa, mereka kembali sadar. Wah, ternyata sangat seru pertunjukan kesenian kali ini. Minggu depan ada apa lagi ya? Jangan lupa saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV. Nah itu dia pemirsa pertunjukan pencaksilat serta kuda lumping yang barusan kita saksikan. Dan berhubung hari sudah sore, saya pamit undur diri. Nantikan acara ATP selanjutnya hanya di Dama TV. Bye-bye.